Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofa Aulia Zulfa, NIM 11940100151. Sebelum kepada video presentasi, saya memohon maaf karena saya tidak mengikuti presentasi kelompok 4 dikarenakan saya sedang sakit, dan saya juga memohon maaf kepada dosen pengampu mata kuliah wacana bahasa Inggris karena telat dalam pengumpulan video ini, karena kan saya baru pulih. Baik, langsung saja kepada video presentasi susulan. Di sini saya akan mempresentasikan kajian literatur konseling rohani Islam. Di sini saya menemukan dua jurnal. Jurnal pertama yaitu yang berjudul Spiritual Exploration in the Prenatal Genetic Counseling Session, atau eksplorasi spiritual dalam sesi konseling genetika prenatal, yang ditulis oleh Kathleen G. dan kawan-kawan. Jurnal Genet Counsel, Januari 2016, volume 25, isu 5, halaman 923 sampai 935. Dan jurnal yang kedua yaitu yang berjudul Counseling Students Perceptions of Religions, Our Spiritual Counseling Training, a Qualitative Study, atau persepsi siswa konseling tentang pelatihan konseling keagamaan atau rohani, studi kualitatif. Journal of Counseling and Development, Januari 2015, volume 93, halaman 59 sampai 69. Di sini ada 3 konsep. Yang pertama definisi, yang kedua tujuan, dan yang ketiga contoh kasus. Di jurnal yang pertama yaitu Spiritual Exploration in the Prenatal Genetic Counseling Session, atau eksplorasi spiritual dalam sesi konseling genetika prenatal. Konsep yang pertama definisi, yaitu spiritual diakui secara luas memiliki definisi yang lebih luas dari religiusitas, di mana baik agama dan non-religius perspektif tercakup, karena spiritualitas tidak dibatasi oleh batas-batas tradisi agama apapun, dan bebas seringkali konsep yang didefinisikan sendiri. Yang kedua yaitu tujuan, di mana tujuannya yaitu spiritualitas sering berpusat pada pencarian makna atau tujuan dalam kehidupan dan kepercayaan, dan praktik spiritual membantu seseorang mencari di luar diri untuk dukungan atau bimbingan dalam situasi krisis. Selanjutnya contoh kasus. Di jurnal yang pertama ini yaitu sebuah studi terhadap 456 pasien rawat jalan di 6 pusat medis akademis yang berbeda menemukan bahwa 33% peserta menginginkan dokter mereka untuk bertanya tentang keyakinan agama mereka, dan 19% peserta menginginkan dokter mereka untuk berdoa bersama mereka. Nah, angka-angka ini meningkat dengan meningkatnya keparahan penyakit. Secara teoritis, dengan 70% berharap dokter mereka menanyakan tentang keyakinan mereka, dan 50% berharap dokter berdoa bersama mereka dalam situasi menjelang kematian. Selanjutnya di jurnal yang kedua, yaitu yang berjudul Counseling Students Perception of Religious, Our Spiritual Counseling Training, a Qualitative Study, atau persepsi siswa konseling tentang pelatihan konseling keagamaan atau rohani, studi kualitatif. Journal of Counseling and Development. Di sini ada 3 konsep juga. Yang pertama definisi. Definisinya yaitu selain itu akreditas standar Dewan Akreditasi Konseling dan Program Pendidikan terkait Chapter 2009 mendefinisikan spiritualitas sebagai rasa hubungan dengan atau kepercayaan pada kekuatan yang lebih tinggi atau entitas yang lebih besar dari diri sendiri yang melibatkan mencari keutuhan dan harmoni. Konsep kedua yaitu tujuan,
di mana tujuannya yaitu untuk mengeksplorasi persepsi siswa dari persiapan mereka untuk menggabungkan agama dan spiritual menggugat ke sesi konseling. Dan yang terakhir yaitu contoh kasus dari jurnal kedua ini, yaitu di mana siswa ditanya apakah pelatihan mereka memfasilitasi penemuan diri. 76 responden atau 67% responden menyatakan bahwa kegiatan kemahasiswaan mereka atau kursus tidak mempromosikan kesadaran diri atau penemuan diri. Ini perspektif didukung oleh Adams 2012 yang menyarankan bahwa sebuah keterputusan yang kuat ada antara eksplorasi religi, isu-isu penting dan spiritual dalam program pelatihan pasca sarjana. Mengingat informasi ini, pendidik konselor juga sebagai pengawas dapat membantu siswa dengan sengaja mengintegrasikan latihan pengalaman dan diskusi yang akan memfasilitasi eksplorasi yang lebih dalam tentang sistem kepercayaan siswa. Nah, itu tadi dua jurnal yang saya temukan di kajian literatur konseling rohani Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.